Prabowo tidak akan mengambil wapresnya dari PDI Perjuangan. Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, dia akan merangkul kekuatan yang lain, termasuk PDIP. Bagi PDIP, aku mau masuk, tapi ada syarat. Orang-orangnya Jokowi nggak ada di situ. PDIP hampir 2 tahun ini bermain di dua kaki gitu ya. Oposisi tapi lunak. Jokowi ini yang kebakaran jenggot. Jokowi akan ke Nusa Tenggara Timur, juga basis PDI Perjuangan. Iya, bagi PDIP ini bukan sekedar safari politik. Ini memang pertarungan keras antara PSI dengan PDIP. Karena itu tadi, lumbung-lumbung suaranya. Jika safari politik Jokowi itu semakin intensif, ya, PDIP dapat membingkainya sebagai upaya membangun matahari kembar, yaitu Prabowo dan Gibran. Sobat Madilog, dalam 2 kali peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tanggal 1 Juni 2025 dan 2026, kita melihat kemesraan ya antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Seolah panggung itu adalah milik mereka berdua ya. Dan dalam momen itu terlihat mantan Presiden Joko Widodo tidak hadir. Kita tahu tahun lalu bahkan Jenderal TNI Tri Sutrisno itu hadir ya. Kemudian beliau meninggal. Dan begitu juga tahun ini juga ada tokoh-tokoh yang lain kecuali Prabowo, kecuali Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Nah, hanya saja belakangan muncul sikap kritis ya dari beberapa politisi partai, baik itu dari Partai Demokrat, PKB, dan bahkan Partai Golkar yang mempertanyakan bagaimana ambivalensi dari PDI Perjuangan dalam kontestasi perdebatan di parlemen. Contohnya adalah wakil ketua DPR jauh lebih banyak hadir di publik ketimbang ketua DPR Puan Maharani. Untuk melihat trilema ini, trilema artinya dilema yang dihadapi oleh Pak Presiden Prabowo, kemudian Ibu Megawati dan Joko Widodo, kita hadirkan kembali pakar politik ya, komunikasi politik, intelijen dan dosen di Universitas Nasional, Bang Slamet Ginting. Ya. Horas, Bang. Horas, Mejojua. Ya. Bang, kita lihat ini apa roadshow-nya Pak Joko Widodo ini. Ada semangat untuk mempertanyakan itu dari PDI Perjuangan. Contohnya pernyataan bahwa itu Joko Widodo kok bermainnya lokal. Apa yang Abang lihat dari hubungan PDI Perjuangan dengan Joko Widodo dulu? Ya, saya kira hubungan ini sekarang seperti Tom and Jerry ya. Jadi ya awalnya dekat, kemudian pecah kongsi. Nah, ini juga tidak bisa dilepaskan dari posisi Jokowi yang sebelumnya selama 1 dekade ya pemerintahan Jokowi itu, kecuali di 1 tahun di ujung itu adalah bagian dari PDIP. Dan pada saat menjadi wali kota 2 periode, gubernur Jakarta sekitar 2 tahunan itu juga bagian dari PDIP. Nah, kita harus lihat dari dimensi politik kekuasaan dan politik simbolik yang muncul dari perdebatan kritik PDIP terhadap Jokowi yang melakukan bahkan memimpin safari politik. Nah, safari politik Jokowi ini
bisa dipersepsikan bahwa bagi PDIP ya, ini adalah konsolidasi politik bagi Jokowi untuk mengangkat harkat PSI setelah dia sebenarnya seperti menjilat ludah sendiri. Karena sebelumnya dia ingin pulang ke Solo begitu menjadi rakyat biasa. Tapi begitu pernyataannya akan memimpin safari politik, itu juga tidak aneh bagi publik bahwa memang di dalam politik itu pernyataan Jokowi selalu mencela-mencele begitu ya. Bilang iya berarti tidak, bilang tidak berarti iya. Sudah tapi belum, belum tapi sudah. Itu kan membingungkan. Nah, dari perspektif PDIP, maka safari politik Jokowi ini dapat dibaca bahwa setelah tidak menjabat presiden lagi, itu Jokowi merasa seperti post-power syndrome. Berkuasa sejak wali kota, gubernur, kemudian presiden untuk 2 periode, artinya hampir sekitar 20 tahun dia di panggung kekuasaan. Ini menandakan bahwa Jokowi itu tidak ingin dipisahkan dari kekuasaan politik. Dia tetap ingin berada di jaringan politik. Karena itu safari politiknya bisa dibilang bahwa dia membangun jaringan politik karena mendekati tokoh-tokoh partai politik. Kemudian juga mendekati mantan orang-orang yang dulu pernah berada di partai-partai lain. Termasuk PDIP, ya, P3 dan partai-partai lain. Nah, ini kan ada dugaan desas-desus bahwa Jokowi juga akan merangkul tokoh elit PDIP di Jawa Tengah. Bahkan juga sejumlah gubernur maupun kepala daerah yang punya nilai jual tinggi itu akan direkrut menjadi kader PSI. Maka bagi PDIP langkah Jokowi ini berpotensi memiliki beberapa tujuan. Mempertahankan pengaruh politiknya, kemudian juga memperkuat basis politik keluarga, sudah tentu di situ, terutama untuk mendukung posisi anaknya Gibran maupun Kaisang Pangarep, juga membangun poros politik yang tidak lagi tergantung pada PDIP. Dia betul-betul itu tanda bahwa kami udah tidak ada hubungannya lagi dengan PDIP. Nah, karena itu hubungan Jokowi dengan PDIP juga yang telah mengalami keretakan sejak pemilu presiden 2024 lalu, safari politiknya kemungkinan juga dipandang sebagai bukti bahwa Jokowi sedang membangun kendaraan politiknya sendiri di luar partai yang pernah mengusungnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja yang menarik adalah prosesi dia menginjak ke kepala kerbau ini menjadi isu politik simbolik. Ya, isu politik simbolik. Peristiwanya dalam prosesi adat Lampung juga menimbulkan kontroversi karena kalau memotong kepala kerbau itu biasa, kemudian memakannya seperti pesta rakyat. Cuma kalau menginjak kepala kerbau itu tidak lazim. Yang sudah mati ya? Ya, apalagi di dalam pecinta satwa itu nggak boleh. Satwa diperlakukan seperti itu. Di dalam agama juga tidak boleh memperlakukan hewan sedemikian rupa. Bahkan kalau di dalam Islam kan harus didoakan, dimandikan dan segala macam, dihormati satwa-satwa itu. Jadi ini bagi sebagian masyarakat adat Lampung juga menganggap kepala kerbau merupakan simbol penghormatan sehingga tidak pantas untuk dipijak atau diinjak, apalagi di foto. Ini kan disebarluaskan kepada publik.
Tapi memang ada penjelasan juga dari pemuka di Lampung juga bahwa tindakan tersebut merupakan cara adat. Cuma tidak pernah ada upaya menginjak kepala kerbau itu diekspos tuh nggak pernah ada. Sehingga ini menimbulkan kontroversi bagi masyarakat Lampung. Kok seolah-olah masyarakat adat Lampung itu tidak berbudaya. Nah, sementara Jokowi adalah pendatang. Ini siapa gitu? Kita sendiri kaget ya. Kita sendiri kaget. Karena Jadi ada memang adegan itu ya. ya ada makna politik di situ. Makna politiknya adalah sangat tergantung pada konteks adatnya yang sebenarnya tidak hanya bisa disimpulkan dari potongan visual. Makanya di dalam politik komunikasi ya simbol lebih kuat daripada penjelasan. Mau menjelaskan apapun Jokowi sampai sekarang dia nggak ada penjelasan soal ini. Tapi simbol lebih kuat daripada penjelasan. Itu dalam politik komunikasi. Secara simbolik juga Lampung adalah basis PDI Perjuangan. Iya. PDI Perjuangan menang di Lampung. Iya. Sebelumnya Jokowi sudah mengacak-acak Jawa Tengah dalam pemilihan gubernur ya. Iya. Tokoh yang dia dukung terpilih. Nah habis ini menurut informasi Jokowi akan ke Nusa Tenggara Timur, juga basis PDI Perjuangan. Iya. Apakah ini yang mau diantisipasi oleh PDIP? Ya saya kira PDIP akan terus memilih untuk mengkritisi Jokowi karena itu tadi lumbung-lumbung suaranya. Jadi memang pertarungannya face to face gitu ya. Jadi konfrontatif antara PSI dan PDIP karena basis konstituennya yang direbut itu hampir sama. Kira-kira cenderung nasionalis sekuler gitu ya. Nah, sasaran utamanya kemungkinan bukan sekedar misalnya etika adat. Nanti kan pasti ada juga di NTT soal etika adat segala macam. Pasti ada seperti itu. Tapi yang disoroti orang adalah citra politik Jokowi. Nah, narasi yang bisa dibangun antara lain Jokowi dianggap kehilangan sensitivitasnya. Ya, mengapa pilihannya itu tadi basis-basis PDIP, sehingga bagi PDIP ini bukan sekedar safari politik loh. Ini yang dibutuhkan rakyat sekarang adalah kerjaan, bukan kerajaan-kerajaan yang sedang dibangun. Jokowi dibopong, begitu juga Gibran. Rakyat masih menagih loh. 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan Gibran, sekarang mana? Nah, itu juga dipertanyakan. Makanya menurut saya di sini Jokowi itu terlalu percaya diri. Kepercayaan diri dia terlalu berlebihan terhadap popularitasnya. Dia merasa bahwa popularitasnya masih tinggi. Betul, pada waktu pemilu yang lalu, orang memilih Jokowi di Lampung itu sampai tingkat 58-59%. Tapi fakta di lapangan kemarin, penolakannya juga bukan main-main. Dan yang datang itu juga bisa dihitung ya, misalnya di dalam sebuah tenda. Menurut saya, ekspektasi Jokowi itu tidak tercapai di situ. Sehingga pulangnya juga tidak ada gema lagi. Dia tidak mau menjelaskan apa-apa. Ya pulang-pulang saja. Ada kekecewaan di situ. Nah, citra pemimpin yang dulu dekat dengan rakyat, menurut saya mau tidak mau sekarang mengalami yang namanya erosi. Ya, maka PDIP berusaha juga membedakan diri dia dengan Jokowi. Dia perlu menjelaskan kepada publik bahwa Jokowi bukan PDIP lagi. Nah, salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh Jokowi adalah kaum migran, transmigran dari Jawa yang ke Lampung, yang lebih banyak memilih PDIP. Karena memang rata-rata dari Jawa Tengah dan juga dari Bali. Dulu itu kan memang mereka adalah bagian dari pemilih-pemilih
tradisional PNI. Nah, ini yang mau digarap oleh Jokowi, termasuk nanti kemungkinan di NTT. Kan NTT Bali itu juga sangat kuat. Nah, di sini sejak hubungan PDIP dengan Jokowi memburuk di 1 tahun sebelum pemilu itu, PDIP sudah coba berusaha membangun identitasnya bahwa partainya tetap berdiri di atas ideologi dengan kepemimpinan Megawati yang memiliki Trust Soekarno dan bukan pada figur Jokowi. Jadi tanpa Jokowi, PDIP akan terus berjalan. Nah, kira-kira sikap kontroversi yang melibatkan Jokowi ini secara politik bisa dimanfaatkan untuk mempertegas pesan bahwa Jokowi memang harus bertanggung jawab terhadap pilihan politiknya. Pilihan politiknya secara implisit kan sebenarnya dia identik dengan PSI gitu ya. Tapi dia tidak mau mengakuinya. Jadi sebenarnya sejak sejak PSI tampil begitu ya di dalam kancah pemilu, sebenarnya separuh kaki Jokowi pada saat dia berkuasa ada di PSI. Nyatanya PSI tidak mampu mendulang suara untuk bisa masuk di parlemen. 2019 misalnya di Lampung, PSI hanya memperoleh 1% suara, Bung Indra. Lalu pada pemilu 2024 itu hanya sekitar 3,2%. Artinya masih terlalu kecil untuk bisa mengimbangi PDIP. Karena itu menarik memang dikaji mengapa pilihannya Lampung dengan alasan PSI gambarnya gajah, Lampung identik dengan provinsi gajah. Tahun 1981 pada waktu Tri Sutrisno menjadi Pangdam Sriwijaya bersama Letkol CPM IGK Manila, itu kan melakukan menggiring gajah itu ya, operasi Ganesa kan? Ganesa ya. Ya, dari Sumatera Selatan ke Lampung. Akibat pemukiman gajah, habitat gajah digunakan untuk transmigran. Sehingga perpindahan ratusan gajah ke Lampung. Sehingga Lampung sekarang identik dengan gajah. Sehingga pilihan Lampung itu identik dengan gajah seperti itu. Kalau kita lihat itu PSI pada pemilu 2019 tuh cenderung sangat sadis ya menghantam Prabowo Subianto ya. Bahasanya dan segala macam. Sarkasme. Iya, sarkasme yang luar biasa menurut saya kurang pas ya. Black campaign, taking campaign gitu. Nah, untuk 2024 PSI menggunakan simbol Joko Widodo. Nah, sementara di sisi lain banyak mengklaim juga di antara relawannya Jokowi yang mengatakan bahwa keberhasilan PDI Perjuangan terutama 2014 dan 2019 itu adalah akibat migrasi pemilih Jokowi ke PDI Perjuangan. Tanya saya, apakah memang Jokowi akan berhasil ini untuk memindahkan pemilihnya yang ada di PDI Perjuangan ke PSI? Saya kira konteks 2014, 2019 sudah berbeda. Dulu mungkin Jokowi ya seperti pepatah ada gula ada semut. Dia seperti gula sehingga banyak semut mengerubungi. Tapi begitu melihat konteks di Lampung, ternyata sudah bias, sudah terjadi erosi besar-besaran. Karena itu betul-betul PDIP ingin membangun jaringan. Kalau concern terhadap PDIP, pilihannya bukan Jokowi, tetap ke PDIP. Maka itu tadi yang menarik adalah yang Bung Indra bilang, bagaimana dampaknya safari politik Jokowi itu juga terhadap Prabowo kan? Karena PSI dulu adalah partai yang sadis gitu ya, memberikan Prabowo sebagai pembohong besar gitu, kira-kira gitu bahasanya. Nah,
dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, menurut saya dinamika safari politik Jokowi ini memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas. Mengapa? Karena jika safari politik Jokowi itu semakin intensif, ya, PDIP dapat membingkainya sebagai upaya membangun matahari kembar bagi PDIP. Bahwa Jokowi sedang membangun matahari kembar di dalam pemerintahan, yaitu Prabowo dan Gibran. Nah, Gibran tentu saja Gibran bin Jokowi. Jadi matahari kembar di dalam kekuasaan. Nah, narasi tersebut tentu saja berpotensi mendorong Presiden Prabowo untuk semakin menegaskan otonomi politiknya. Jadi sebenarnya ini pesan dari PDIP kepada Presiden Prabowo. Pak Prabowo, posisi Anda itu sedang dibayang-bayangi oleh Jokowi. Ya, jadi ini kegiatan politiknya manfaatnya apa buat rakyat? Jangan-jangan manfaatnya buat anaknya, buat PSI-nya, bukan buat rakyat. Karena itu muncul persepsi bahwa pemerintah masih di bawah bayang-bayang Jokowi juga. Itu pesan dari PDIP kepada Prabowo sendiri. Ini kalau Anda tidak sigap melihat safari politiknya Jokowi, maka Prabowo akan dituding tetap berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Nah, dalam persaingan yang tidak lagi hanya antara PDIP dengan Jokowi, tapi juga ini upaya memperebutkan pengaruh antara PDIP dengan PSI di dalam pemerintahan Prabowo Subianto menjelang 2 tahun pemerintahannya. Nah, Jokowi tetap dianggap akan berusaha mempengaruhi konfigurasi politik menjelang Pilpres 2029 nanti, begitu. Artinya Abang punya informasi bahwa PDIP punya peluang untuk masuk ke pemerintahan sehingga Jokowi begitu intens untuk menyudutkan PDI Perjuangan, termasuk partai-partai lain. Ya, oleh karena itu mesti dibaca juga, PDIP kan pernah 10 tahun menjadi oposisi di dalam pemerintahannya SBY, kan gitu. Nah, tegas itu, dan salah satu tabungan politik dari sikap oposisi itu mampu menjadi pemenang pemilu dan juga pemenang Pilpres, ya, walaupun melalui tangan figur Jokowi. Makanya kan Jokowi juga merasa bahwa kalian menang pemilu tapi tidak pernah juga menghasilkan presiden dari partai. Mega kalah kan? Menang di pemilu 1999, tapi kalah dari Gus Dur. Menang dalam pemilu 2004, tapi kalah juga dari SBY. Menggandeng saya, mengangkat saya, PDIP menang. Dapat 2 piala kan, pemenang pilkada, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Jadi Jokowi juga merasa besar, tapi PDIP juga bilang, lu itu jadi presiden berkat kami, kan gitu. Berkat perjuangan PDIP juga. Kalau PDIP tidak mengusung Anda, kan tidak mungkin menjadi presiden. Maka yang menarik adalah delegitimasi pengaruh politik Jokowi pasca kepresidenan itu akan terus dilakukan oleh PDIP untuk mengingatkan Presiden Prabowo. Dia tidak ingin juga PSI menjadi kuat di dalam pemerintahan Prabowo. Jadi ada upaya menghambat, ada upaya dari PDIP juga untuk menghambat lajunya Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo. Jadi ini memang pertarungan keras antara PSI dengan PDIP. Kemudian yang pertanyaan Bung Indra juga, sangat mungkin menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, dia akan merangkul
kekuatan yang lain, termasuk PDIP. Hmm. Nah, kalau Prabowo menggandeng PDIP, nah Jokowi ini yang kebakaran jenggot, dia tidak ingin. Hmm. Oleh karena itu juga selain PSI, partai-partai lain juga tidak begitu senang kalau PDIP masuk di dalam pemerintahan. Hmm. Salah satunya Golkar, ya kan? Kenapa? Karena Golkar adalah pemenang pemilu kemarin, pemenang pemilu kedua, ya. Sehingga di dalam koalisi Indonesia Maju, Golkar adalah yang terkuat, yang terbesar. Sehingga kalau PDIP masuk ke dalam koalisi pemerintahan, PDIP paling besar. Nah, sehingga ini juga tidak sehat bagi demokrasi. Makanya beberapa partai, ya entah PKB, entah PKS, entah Golkar juga meminta, ini sikap PDIP seperti apa gitu. Harus jelas dong. Kalau Anda oposisi, ya jangan yes man atau yes woman aja terhadap sebuah kebijakan-kebijakan pemerintah. Kritiknya mana sebagai oposisi? Kira-kira gitu, Bung. Artinya nanti akan ada upaya untuk memperkeras sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintah misalnya. Yang terjadi kan selama ini PDIP misalnya dalam soal MBG itu minta data dari BGN mana kader-kader PDI Perjuangan yang punya dapur. Iya. Artinya mereka akan larang itu kan, ada larang resmi. Iya. Kemudian sikap yang lain adalah di NTT juga kan kasus seorang perawat itu, di mana PDIP langsung menonaktifkan kadernya di DPRD yang diduga terlibat terlibat mengintimidasi perawat itu. Artinya baru setingkat itu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Mestinya jauh lebih kritis gitu. Ya, dalam lanskap politik era Presiden Prabowo Subianto setelah menang dalam pemilu presiden, itu memang menempatkan PDIP pada 3 pilihan arah strategis yang harus dia pilih, yang masing-masing tentu membawa implikasi, baik itu implikasi keuntungan, juga implikasi risiko yang harus diambil oleh PDIP. Dan ini sangat signifikan bagi masa depan PDIP, terutama kalau kepemimpinannya sudah tidak di bawah Megawati Soekarno Putri yang memimpin, kalau hitungan dari 1993 kan berarti sudah 33 tahun. Ini mungkin termasuk pemimpin partai paling lama di dunia ya, seperti itu. Nah, opsi pertama menurut saya bagi PDIP adalah dia menjadi oposisi murni. Beranikah dia menjadi oposisi murni? Nah, pilihan strategis pertama ini tentu saja menempatkan dia secara total di luar struktur pemerintahan eksekutif dan memosisikan dirinya sebagai kekuatan oposisi utama di dalam parlemen. Ini kan tidak terjadi. Jadi suara-suara dari PDIP walaupun tidak masuk di dalam pemerintahan itu tidak terdengar lagi. Berbeda PDIP pada waktu era SBY. Kan berbeda sekali. Implikasi positifnya menurut saya kalau dia murni oposisi, ini akan memperkuat identitas PDIP sebagai partai wong cilik yang konsisten mengawal kedaulatan rakyat di luar kekuasaan. Kritik misalnya untuk kenaikan harga BBM sudah nggak didengar, sudah tidak ada lagi. Dan mungkin juga masyarakat sudah nggak percaya lagi. Berbeda dengan dulu, pada waktu eranya SBY, Oneng dan lain-lain kan nangis itu keluar parlemen tidak setuju begitu. Tapi begitu Jokowi berkuasa, PDIP berkuasa, dia juga menaikkan harga BBM. Sehingga publik melihat, ini sih sandiwara aja sesuai dengan kepentingan politik. Nah, secara elektoral, Bung Indra, sikap konsisten PDIP kalau dia menjadi oposisi murni, ini berpotensi merawat loyalitas basis pemilih tradisionalnya yang berasal dari wong cilik itu untuk bisa merangkul masyarakat
sipil serta mahasiswa yang tidak puas dengan jalannya pemerintah. Tapi ini kalau kita lihat harapan ini untuk memposisikan PDIP sebagai satu-satunya wadah penampung suara kritis kan tidak terjadi. Ya, ini karena PDIP tidak memilih dan tidak membangun narasi politik alternatif menjelang 2029. Dia tidak mengambil ceruk itu. Nah, ini tinggal 2 tahun. Nanti tentu ada dampaknya. Implikasi negatifnya tentu saja kalau PDIP murni sebagai oposisi, punya risiko adalah dia tidak punya akses langsung terhadap sumber daya ekonomi politik. Nah, ini yang ditakutkan oleh partai-partai politik karena tidak mandiri. Dan biasanya akses ekonomi politik itu kan didistribusikan melalui menteri-menteri atau pejabat publik di dalam pemerintahan. Jadi pengalaman historis PDIP di era SBY barangkali menunjukkan bahwa susah juga ya menjadi oposisi. Uangnya susah masuk gitu. Sementara uang itu dibutuhkan untuk operasi politik. Jadi tekanan finansial itu juga mungkin sedang diperhitungkan PDIP sehingga dia malu-malu menjadi oposisi gitu, Bung Indra. Ada opsi berikutnya selain itu menjadi oposisi murni? Opsi kedua tentu saja dia bergabung dengan pemerintahan. Nah, pilihan strategis yang kedua ini kalau itu dilakukan, itu artinya dia sedang melakukan rekonsiliasi dengan Prabowo Subianto. Ini potensi ini ada. Kenapa? Karena secara sosiologi, secara historis, hubungan Megawati dengan Prabowo itu kan baik-baik saja. Maka rekonsiliasi politik secara formal masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto bisa juga dilakukan dalam waktu dekat ini. Kita tunggu nih arahnya. Tapi bagi PDIP kan kira-kira aku mau masuk tapi ada syarat orang-orangnya Jokowi nggak ada di situ atau dikurangi kan begitu. Nah, implikasi politiknya menurut saya upaya kooptasi sukarela ya kan artinya Presiden Prabowo tidak perlu susah payah gitu. Jadi makanya saya bilang kooptasi sukarela dengan PDIP masuk itu dapat mengamankan akses langsung PDIP juga di dalam ikut merumuskan kebijakan nasional. Jadi ini juga bisa membantu karir politik bagi para kadernya untuk bisa didistribusikan menjadi menteri. Kan salah satu niat tujuan politik yaitu kekuasaan di eksekutif. Nah, itu sisi positifnya. Sisi negatifnya juga banyak. Konsekuensi ini bisa juga sebagai dianggap langkah fatal sekaligus meruntuhkan diferensiasi politik partai politik di mata publik. Jadi ternyata pemilu di Indonesia itu cuma ganti-ganti orang saja atau ganti-ganti partai saja, perilakunya masih sama dan ini PDIP bisa berisiko dinilai sebagai partai oportunis yang pragmatis. Ya. Dan kemudian juga pada gilirannya tentu saja akan terjadi erosi di dalam tubuh partainya, terutama konsistensi dia sebagai partai yang akan bersikap kritis. Itu opsi kedua. Opsi ketiga bisa lagi, Bung Indra, yaitu selektif atau semi koalisi. Semi koalisi. Semi koalisi. Nah ini merupakan jalan tengah sebenarnya yang bisa dilakukan oleh PDIP di mana dia tidak bergabung secara formal di dalam struktur kabinet, namun tidak juga mengambil sikap konfrontatif di parlemen. Ya ini yang sekarang sedang terjadi. Jadi posisi PDIP ini ya seperti itu, oposisi selektif.
atau apa semi koalisi. Nah, misalnya apa namanya serba ragu. Pendekatan ini bisa dioperasionalkan melalui mekanisme berbasis isu. Jadi untuk isu tertentu PDIP mendukung, untuk isu yang lain dia yang kira-kira pro rakyat, subsidi buat rakyat didukung. Tapi kemudian kalau dianggap merugikan rakyat, ya dia akan kritis. Nah, selama ini menurut saya belum kelihatan sekali sikap kritis PDIP di dalam pemerintahan Presiden Prabowo, kendati mereka tidak berada di eksekutif, tapi mayoritas di parlemen gitu. Kalau kita lihat juga sekarang ada analisis bahwa di dalam tubuh PDI Perjuangan sendiri itu ada faksi-faksi. Ada faksinya Hasto misalnya, ada faksinya Puan, ada faksi siapa satu lagi Prananda gitu. Apa Abang melihat itu juga mempengaruhi katakanlah legionnya PDI Perjuangan di parlemen? Ada yang faksi A lebih kritis, faksi B lebih diam. Itu semua sebenarnya soal kepentingan. Tentu saja faksi-faksi ini juga sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari fusi partai, ya kan? Jadi PDIP itu adalah turunan dari PDI yang kemudian sebelumnya adalah dari partai-partai Murba, IPKI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia. Nah, PNI. Ya dari PNI tentu saja. Nah, di sini faksi-faksi itu tentu masih ada ya, walaupun tidak terlalu menyolok. Misalnya, oh ini Hasto nih mewakili faksi mana sebenarnya gitu kan? Ya kan ada bagian dari dulu itu sangat kental sekali. Nah sekarang mungkin tidak, karena menurut saya Mega itu terlalu personifikasi di dalam partai politik PDIP, dan keputusan Mega bisa membatalkan keputusan Kongres. Dia sangat tinggi, sehingga orang tidak berani di dalam partai itu berfaksi-faksi menunjukkan perlawanan. Tapi ini kan bisa dibaca, misalnya yang di dalam partai mungkin itu dikuasai kubunya di dalam partai ya, kubunya Prananda yang di situ ada Hasto gitu kan. Tetapi di dalam parlemen untuk penentuan menjadi anggota DPR atau DPRD itu ada di tangan Puan Maharani. Ya, saya kira pertarungan itu biasa-biasa saja di dalam politik. Tinggal kita menunggu apakah PDIP siap nantinya kalau sepeninggal Megawati misalnya, apakah rela selain Terah Soekarno untuk bisa memimpin seperti ini. Nah itu persoalannya. Terkait dengan kita agak pindah lagi ke Jokowi, apakah cara untuk memperbesar suara PSI adalah dengan mengkritisi Prabowo Subianto? Gimana? Ulangi, sorry. Terkait dengan Jokowi, apakah dia juga harus mengkritisi program-programnya Pak Prabowo untuk memperbesar basis masanya? Oh ya, tentu dia juga ingin menunjukkan seperti itu. Tapi kan di sisi lain perwakilannya walaupun tidak jelas ya, sampai sekarang Gibran itu di mana? Dia punya partai apa? Tidak jelas sampai sekarang. Dia belum pernah dideklarasikan sebagai orang PSI. Tapi kendati demikian, orang juga akan melihat bahwa PSI itu partai milik keluarga. Keluarga Jokowi, di mana ada Kaisang. Ini kan sama ketika publik melihat betapa Jokowi mendorong Gibran menjadi wapres, mendorong Bobi Nasution menjadi gubernur Sumatera Utara, menantunya ya, kemudian mendorong Kaisang dalam waktu sekitar 2 hari bergabung di dalam PSI menjadi ketua umum. Jadi ini ketua umum partai termuda dalam sejarah Indonesia, kemudian juga wapres termuda di dalam sejarah
Indonesia, seperti itu. Itu yang ingin diciptakan oleh Jokowi. Makanya kemudian yang menjadi persoalan apakah berani tidak Presiden Prabowo melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Seperti itu. Jokowi juga berkepentingan, ya kalau mendukung sepenuhnya, saya kira di dalam politik nggak ada tuh mendukung sepenuhnya. Karena ini persoalan kepentingan, kecuali dia berada di dalam Partai Gerindra. Artinya PSI ini juga akan menjadi rival Gerindra di dalam pemilu nanti. Makanya sekarang partai-partai itu kan menganggap Jokowi itu secara finansial kuat. Mereka juga khawatir tokoh-tokoh elit partainya akan direkrut untuk masuk ke dalam PSI. Tokoh-tokoh yang seperti saya bilang, gubernur atau kepala daerah yang popularitasnya tinggi, nah ini sedang diincar kan oleh Jokowi, begitu. Berarti nanti akan muncul sikap bahwa langkah-langkah Gibran misalnya itu mulai mengambil jarak dari Prabowo. Ya sudah, ini kan sudah kelihatan berseberangan pada waktu demo 12 Juni kemarin kan. Ya Gibran, mahasiswa mengkritisi pemerintahan Prabowo, terutama kebijakan ekonominya. Nah di sisi lain Gibran menerima perwakilan mahasiswa, walaupun kemudian menjadi blunder. Dan ini dalam perjalanan ya ke Papua, ke NTT, ke Gorontalo, dan entah kemana lagi, itu kan membawa rombongan mahasiswa. Jadi seolah-olah dia mengakomodasi demo-demo mahasiswa itu diajak, sementara mahasiswa kontra dengan Presiden Prabowo Subianto. Nah ini kan yang menjadi menarik, bahwa belum ada pernyataan dari Presiden Prabowo soal sikap Gibran itu. Nah seperti itu. Jelas ini ada persaingan karena Jokowi kan menginginkan bahwa pasangan Prabowo Gibran berlanjut pada periode berikutnya. Nah sementara sebenarnya soal siapa yang akan digandeng oleh Prabowo menjadi wakil presiden nanti adalah hak prerogatif dia, tidak bisa diatur oleh orang lain. Ini sebenarnya pesan untuk Jokowi supaya Gibran yang akan menjadi wapresnya yang kedua kali. Menurut analisis politik saya, Prabowo tidak akan memilih Gibran, karena kalau memilih Gibran sebagai wakilnya, itu sama saja memberikan karpet bagi Gibran untuk maju di dalam Pilpres 2034 mendatang. Nah, oleh karena itu bagi Jokowi, kalau misalnya anak saya tidak dirangkul menjadi orang nomor 2, ya kita akan berhadapan-hadapan nanti di 2029. Maka ini curi star kampanye politik oleh Jokowi. Jadi dia mempercepat star di dalam kampanye politik, begitu. Ada nggak potensi kalau memang nanti berhadapan-hadapan Jokowi dengan Prabowo, ada nggak potensi Pak Prabowo akan koalisi dengan PDI Perjuangan, termasuk calon wapresnya dari PDI Perjuangan? Kalau menurut saya, Prabowo juga tidak akan mengambil wapresnya dari PDI Perjuangan. Saya kira ini akan sangat tergantung dinamika politik, suaranya Prabowo tinggi apa enggak. Kemarin 80%, tapi sekarang udah 60%. Kalau ini masih kuat, menurut saya, dia tidak akan memilih dari partai politik yang berpotensi menjadi rivalnya. Artinya kalau mengambil wakil presiden dari PDIP, sama juga dia memberikan karpet merah bagi PDIP untuk menjadi pemenang pemilu di 2034. Sama juga menyodorkan orang PDIP untuk menjadi presiden mendatang. Begitu juga kalau wakilnya misalnya Muhaimin, itu sama juga dia memberikan karpet hijau bagi PKB untuk menjadi presiden. Kalau kepada Julhas sama juga memberikan karpet biru untuk Julhas bisa menjadi presiden 2034. Oleh karena itu kemungkinan dia akan mencari figur non partai. Figur non partai tapi punya irisan kuat dengan Gerindra.
atau mungkin tokoh tua temannya dia untuk menjadi wakil presiden. Seperti Jokowi memilih Ma'ruf Amin yang sudah tidak punya partai politik, sudah tua, sehingga dia akan sulit bersaing menjadi presiden. Sama seperti SBY memilih Budiono, tidak dari partai politik. Nah ini juga usia udah tua. Jadi saya kira Prabowo akan memilih profesional. Dan sekarang itu pertarungan ada di situ sekarang. Ya, profesional. Tetapi apakah PDIP nanti menjadi target untuk berkoalisi dengan Gerindra 2029 dalam asumsi bahwa PDIP tidak akan memberikan nama calon wapresnya Prabowo? Ya, saya kira bagi PDIP dia kepentingannya sama, menyingkirkan PSI di dalam pemerintahan Prabowo. Baik sekarang atau nanti? Baik sekarang atau mau nanti. Gitu. Itu pun kan masih tanda tanya, apakah PSI akan mampu masuk ke dalam parlemen pusat, kan gitu. Nah ini yang kemudian dipantau. Jadi bagi PDIP ya sudah, pertarungan dengan PSI itu adalah pertarungan hidup mati dan juga marwah harkat partainya begitu. Artinya nanti PDIP ini tetap memunculkan keraguan ya kalau kita analisis ya untuk 2029. Iya. Ketegasan sikapnya kemana belum terlihat ya. Memang karena itu pertarungan antara PDIP dengan PSI itu secara tidak langsung maupun langsung menguntungkan Gerindra. Jadi biar mereka bertarung ini bersiap-siap mencari pengaruh politik sendiri. Saya kira itu juga. Artinya ceruk suara yang mau diraih oleh PSI, mau tidak mau, suka tidak suka, itu dari lumbung suaranya PDI Perjuangan? Iya, sama. Hampir sama. Karena darahnya Jokowi kan begitu. Darah merah ya kan. Merah, wong cilik. Itu yang mau dia garap. Dengan tambahan pemilih muda. Pemilih muda dari tokoh-tokoh seperti Gibran maupun Kaesang. Nah, anak-anak muda ini, Gen Z maupun milenial, itu nanti adalah pemilih terbanyak. Nah, pertarungannya di situ. Makanya Prabowo juga coba menampilkan orang-orang muda, baik itu di pemerintahan maupun di partai politiknya. Kan sudah terjadi pergantian. Misalnya Sugiono menjadi wakil ketua umum, seperti itu ya. Jadi, menjadi sekjen maksud saya, menggantikan Ahmad Muzani. Itu kan simbol anak muda juga. Karena memang ke depan salah satu yang bersaing adalah yang muda-muda. Siapa itu? Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono kan, Demokrat, juga Gibran. Nah, jadi plus ya itu tadi, ini pertarungan antara keluarga presiden yang akan terjadi untuk kontestasi 2029 ini. Tentu Demokrat juga sedang berupaya, makanya Demokrat juga termasuk yang tidak happy kalau PDIP masuk di dalam koalisi pemerintahan. Karena hubungan keduanya kan juga sama seperti Tom and Jerry itu kan. Sama, kira-kira begitu. Mentalitas yang harus dimainkan oleh Pak Prabowo dalam hal ini, itu kemana? Terutama untuk 2 tahun ini. Ya saya kira di dalam 2 tahun ini mau tidak mau, kan kita akan melihat juga nih nanti, apa isi pidato Presiden Prabowo pada 16 Agustus nanti kan. Ini sebuah penentuan, dia mau kemana, arahnya kemana. Apakah masih konsentrasi ke luar negeri, sementara di dalam negeri bobrok ini kan. Kan sejak awal sudah diingatkan soal inefisiensi ya di kabinet. Apakah kabinetnya akan dipotong? Yang jelas Prabowo akan memotong banyak sekali perusahaan-perusahaan BUMN, ya kan? Dia mungkin kalau kita lihat program-program Prabowo itu kan sebenarnya program perintah konstitusi pasal 33 itu baik MBG maupun koperasi Desa Merah Putih. Tapi dalam
implementasinya kan banyak kekurangan-kekurangan yang disorot oleh publik. Dan mungkin Prabowo akan membenahi yang disorot oleh publik. Dia mungkin mau mendengarkan, harapan kita mau mendengarkan seperti mendengarkan podcast kita, mendengarkan para akademisi atau praktisi yang ahli di bidangnya, terutama di bidang-bidang kesejahteraan sosial, ya, baik itu MBG maupun Koperasi Merah Putih. Artinya ini akan sangat normatif, tidak akan ada lagi gejolak yang serius ini menjelang harapan publik kan terjadi pergantian di kabinet. Ya harapan publik, harapan dia itu tentu saja dia tahu bahwa kira-kira sekitar 2,5 tahun itu partai politik sudah mulai menjajaki kemungkinan 2029. Jadi usia kabinet sesungguhnya kan memang sekitar 2,5 tahun aja. 2,5 tahun yang keduanya sudah konsentrasi untuk pemilu. Jadi ini juga barangkali yang partai politik tidak bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan dari periode 2,5 pertama ini. Nah, Prabowo kan gencar juga dengan orang-orang dekatnya seperti Dadan di BGN yang ditangkap, kemudian juga 2 wakilnya. Itu kan pesan juga dari Prabowo kepada partai politik. Anda jangan main-main seperti itu. Nah, ini juga seperti saya bilang, partai politik juga ternyata mungkin dia tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan seperti pada saat mereka dapat keuntungan di era Jokowi. Prabowo ini kan betul-betul sedang membenahi termasuk perang melawan oligarki hitam. Nah, ini yang kemudian menurut saya oligarki hitam juga bisa memanfaatkan partai-partai politik untuk melawan Prabowo. Kita lihat saja ini pertarungannya berapa nanti. Artinya kemungkinan kabinet yang akan datang itu kabinet perang, tapi perang melawan oligarki, bukan dalam arti pembagian kue kekuasaan lagi dengan partai-partai. Iya, Prabowo harus membuktikan omongannya, ya akan mengejar koruptor sampai Antartika, ya. Tapi sampai sekarang kita belum mendengarkan siapa oligarki yang digorok lehernya oleh Presiden Prabowo. Kita belum lihat. Rakyat sedang menunggu itu. Oligarki mana? Misalnya di dalam soal pertambangan, soal perkebunan dan lain-lain. Itu kan mafia-mafianya baru sedikit lah. Siapa Samintan itu ya. Nah, tapi yang lain-lain yang besar belum ada. Sama dengan misalnya yang harus kita bantu pemerintah saat ini adalah soal supaya iklim investasi ini baik, maka perang melawan premanisme itu harus seperti apa? Karena yang ditangkap itu masih yang kecil-kecil aja, preman-preman yang seperti di jalan. Tapi preman-preman yang besar, seperti ormas-ormas yang mengganggu investasi, itu juga harusnya siapa di belakang ormas itu juga harus segera dibasmi. Jadi ini sudah 1 tahun menurut saya Satgas Premanisme, tapi belum ada jawaban atau penjelasan dari pemerintah sejauh mana mereka bisa menghadapi preman seperti itu. Artinya dalam hal seperti ini kan basis dukungan presiden juga harus diperluas. PDIP salah satu pilihan, tapi kan menunggu lagi. Apa dalam pertarungan politik seperti ini siapa yang harus lebih aktif? PDIP kah atau Prabowo kah? Ya tentu Prabowo dong. Kalau PDIP dia ada gengsi-gengsinya gitu kan. Sementara ya dia pilihannya hampir 2 tahun ini bermain di 2 kaki gitu ya. Oposisi tapi lunak kan kira-kira gitu. Jadi oposisi separuh hati. Tidak menggunakan istilah oposisi dan lain-lain. Tapi di dalam politik kan aneh. Kalau di dalam kekuasaan tidak ada yang oposisi. Ya kita sikapnya oposisi yang kritis, bukan
asal oposisi, bukan asal tidak senang. Kalau pemerintah bagus, kita juga mesti bilang bagus. Kalau kurang, kita juga harus bilang kurang. Kalau ini bablas, ya kita harus bilang bablas. Seperti jumlah kementerian itu sejak awal kan saya juga mengkritisi, ini kok kabinet 100 menteri ini seperti eranya Soekarno. Ini harusnya tidak boleh. Di dalam negara-negara lain, Amerika juga nggak sampai 20 kementerian. Kenapa kita juga sampai harus kementerian sampai sedemikian banyak begitu? Artinya kalau kita lihat kan dari sikap mentalnya PDIP yang menunggu ini, itu seolah tidak melihat bahwa ada sosok seperti Muhaimin yang langsung bergabung, padahal dia adalah calon wakil presiden misalnya. Artinya itu nggak dilihat oleh PDIP bahwa ya yang ada adalah opportunity sebetulnya, tapi bukan menjaga sikap bahwa kita tunggu dulu Pak Presiden Prabowo untuk lebih aktif. Ya, memang sikap partai umumnya oportunis dan pragmatis gitu ya. Nah, ini kan sekarang ujian bagi PDIP. Anda akan berlaku seperti itu nggak? Oportunis dan pragmatis apa enggak? Ini kan sedang ditunggu. Nah, salah satu yang gugur dari PDIP antara lain klaim dia dulu sebagai partai kader gugur. Sebenarnya saya sudah ngomong itu dari tahun 2005. Ketika PDIP mengusung Jokowi sebagai wali kota Solo. Saya kritisi itu. Jokowi bukan kader partai. Yang kader partai adalah FX Rudi. Ketika Jokowi kemudian diusung menjadi calon wali kota Solo, bagi saya selesai. PDIP bukan partai kader lagi. Sama juga dengan partai-partai lain gitu. Pragmatis untuk meraih kekuasaan. Nah, sekarang tinggal dari pragmatis, apakah kemudian akan menjadi partai oportunis juga, kita tunggu saja. Gitu, Oke, Bang. Ya. Sobat Marilo, konstelasi partai-partai politik ini memang menjadi dilema di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia tidak ada partai yang mayoritas memenangkan pemilu gitu. Artinya di atas 50%. Multi partai itu membuat sistem kita sebetulnya jika punya tokoh sehebat Presiden Soeharto itu bisa membagi-bagi kue kekuasaan. Di samping itu kan memang di Indonesia tidak dikenal proses pembagian kekuasaan gitu. Artinya lebih ke arah pembagian sistem politik kita bukan mengarah pada saling check and balance, tetapi lebih ke arah membagi-bagi kue kekuasaan, dan itu menyebabkan partai-partai politik tidak berada pada posisi mana yang pro pada pemerintah, mana yang oposisi secara keras gitu. Ini yang melembamkan sistem hari ini. Kita tunggu saja bagaimana Presiden Prabowo menyelesaikan dilema ini. Sampai jumpa.